Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu software engineering atau yang kita sebut juga dengan rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan dari software engineering dan menjelaskan bagaimana pentingnya itu software engineering dan juga nanti menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan software engineering dan juga mengenalkan nanti tentang etika atau isu-isu profesionalitas dan juga menjelaskan kepada kita semua fokus dari software engineer itu apa sih gitu. Oke, di video kali ini juga kita akan menjawab nanti yang terkait apa itu software engineering, apa itu software, apa itu kerjaan dari seorang software engineer dan lain-lainnya, dan juga nanti membahas tentang profesionalitas, etika, dan tanggung jawab sebagai seorang software engineer. Oke, yang pertama itu adalah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Jadi kita ketahui bahwa negara-negara maju pada saat ini telah bergantung terhadap suatu software dalam melakukan aktivitas dalam mengembangkan ekonomi mereka. Jadi apapun kegiatan mereka itu sudah bergantung terhadap software. Jadi mereka tidak menggunakan secara manual. Bahwa kita banyak mereka telah membuat more atau lebih-lebih sistem sebagai mengontrol jalannya aktivitas mereka. Jadi software engineering ini lebih concern atau lebih fokus terhadap teori, metode atau methods dan tools alat-alat dalam pengembangan software secara profesional. Jadi software engineering ini merupakan suatu bidang ilmu yang khusus dalam pengembangan suatu software atau perangkat lunak. Oke, yang selanjutnya adalah biaya software atau software cost. Jadi biaya perangkat lunak ini seringkali mendominasi dari suatu biaya sistem. Contohnya biaya software itu lebih besar daripada biaya hardware dari suatu PC. Makanya kita lihat kayak contohnya aplikasi-aplikasi atau software yang ada di komputer kita itu dikembangkan itu buatnya itu lebih mahal daripada harga hardware atau hard disk, contohnya flash disk dan lain-lain dari bagian suatu PC. Makanya software itu lebih mahal daripada hardware. Kemudian juga software ini pemeliharaannya itu lebih banyak mengeluarkan biaya daripada pengembangannya. Makanya orang buat pertama misalnya dengan harga 50 juta, sedangkan maintenance-nya atau pemeliharaannya itu lebih mahal, apalagi dia menggunakan sistem yang long life atau garansinya mungkin seumur hidup. Jadi maintenance-nya itu dilakukan beberapa kali, maka itu menyebabkan biayanya yang lebih mahal. Makanya banyak orang membuat aplikasi itu dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi maintenance-nya dimahalkannya. Karena yang membuat software itu adalah software engineer yang paham akan kebutuhan-kebutuhan dari klien. Jadi misal ada masalah, tentunya software engineer tersebut yang menjadi atau yang memperbaiki nanti apabila terjadi update data atau update aplikasi atau update software selanjutnya. Jadi software engineer atau software engineering ini lebih fokus terhadap bagaimana mengembangkan suatu software itu dengan harga yang sangat hemat atau efektif. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait software engineering. Tentu dari bahasanya kita tahu software engineering, berarti ada software, ada engineering. Oke, yang pertama itu apa itu software, kemudian apa itu software engineering, kemudian apa perbedaan antara software engineering dengan computer science, software engineering dan apa nih? Computer science ini disebut juga dengan ilmu komputer. Oke, kemudian apa perbedaan antara software engineering dengan sistem engineering? Kemudian apa itu software proses? Kemudian apa itu software proses model? Kemudian juga apa biaya-biaya dari software engineering? Kemudian apa itu metode dari software engineering? Kemudian apa itu case-aid software engineering atau kita sebut dengan CASE, C-A-S-E ya. Kemudian apa itu atribut-atribut dalam
software yang baik, kemudian apa kata kunci atau challenge dari software engineering ke depannya. Oke, yang pertama itu adalah software. Software itu adalah suatu program komputer dan juga dokumentasinya. Jadi software itu ya contohnya kayak kalian di komputer kalian nih ada mungkin Microsoft Word, itu merupakan software, kayak Photoshop itu merupakan software, dan juga dokumentasi-dokumentasi terkait komputer program tersebut. Produk dari software itu bisa dikembangkan untuk customer atau pelanggan tertentu, bisa juga dikembangkan untuk pasar secara umum. Jadi bisa dispesifikasikan terhadap seseorang, bisa juga digunakan untuk dipakai oleh orang banyak. Produk software itu bersifat generik atau bersifat umum, maksudnya di sini adalah dikembangkan untuk dijual ke berbagai pelanggan yang berbeda. Kemudian bespoke atau custom, yaitu software produk tersebut dikembangkan untuk dijual kepada seorang customer yang disesuaikan dengan keinginan mereka atau spesifikasinya ditentukan oleh customer tersebut. Jadi ini maksudnya bespoke ini atau custom ini adalah dipesan terlebih dahulu aplikasinya oleh orang tersebut, jadi dikhususkan untuk customer tertentu. Oke, jadi dari sini kita mengetahui apa itu software engineering. Jadi software engineering ini adalah salah satu disiplin ilmu engineering atau teknik yang fokusnya itu adalah terkait semua aspek dalam memproduksi suatu software atau perangkat lunak. Jadi ilmu-ilmu yang terkait bagaimana kita mengembangkan atau membuat suatu software itu adalah disebut dengan software engineering. Kemudian software engineering ini harus mengadopsi tentang bagaimana sistematik dan pendekatan-pendekatan secara organisasi terhadap kerja mereka, dan juga mereka menggunakan alat-alat yang sesuai dan teknik yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dan juga bagaimana mereka mengembangkan dari kendala-kendala yang ada, mereka dapat menyelesaikannya, dan juga mereka menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Contohnya bagaimana menggunakan seorang software engineer, bagaimana menganalisis, bagaimana melakukan testing, bagaimana membuat coding, dan lain-lainnya. Itu tergabung di dalam software engineers. Kemudian apa perbedaan antara software engineering dengan computer science, yaitu rekayasa perangkat lunak dengan ilmu komputer. Kalau ilmu komputer itu fokusnya kepada teori dan fondasi-fondasi atau fundamental dari suatu ilmu komputer. Sedangkan software engineering ini lebih fokus ke praktikalnya atau prakteknya dalam pengembangan dan pengiriman terhadap suatu software yang sukses yang dapat digunakan. Jadi ilmu terkait praktek-praktek dalam mengembangkan suatu software itu disebut dengan software engineer, sedang computer science itu lebih ke arah teori dan fundamental atau fondasi-fondasinya, jadi lebih ke ilmu komputer secara umumnya. Jadi kita tahu di sini bahwa ilmu komputer itu secara teori itu saat ini tidak bisa menjadi landasan lengkap dalam suatu software engineering. Kemudian apa itu perbedaan antara software engineering dengan sistem engineering? Oke, di sini ada kata software, di sini dan juga ada kata sistem. Kalau sistem engineering itu lebih fokus terhadap seluruh aspek komputer berdasarkan pengembangan suatu sistem, termasuk hardware, software, dan proses. Sedangkan software engineering ini adalah bagian dari sistem engineering. Jadi sistem engineering ini di dalamnya termasuk sistem specification, desain arsitektur, integrasi, and deployment dari suatu sistem. Jadi, software proses ini adalah sekumpulan aktivitas yang tujuannya adalah bagaimana mengembangkan suatu software atau perangkat lunak, atau bagaimana software itu berevolusi. Jadi, aktivitas-aktivitas dalam software proses ini adalah yang pertama itu, ini secara umum ya, yang pertama itu adalah specification, yaitu apa yang harus dilakukan sistem dan kendala pengembangannya apa, ada di dalam spesifikasi. Kemudian ada disebut juga dengan development atau pengembangan, yaitu tentang bagaimana memproduksi dari suatu software system atau sistem perangkat lunak.
Yang selanjutnya adalah validation atau validasi, yaitu bagaimana memeriksa apakah perangkat lunak ini sesuai dengan keinginan pelanggan atau klien. Kemudian ada namanya evolution, yaitu perubahan perangkat lunak terhadap tuntutan zaman atau tuntutan dari customer juga atau tuntutan dari teknologi juga. Oke, yang selanjutnya lagi adalah apa itu software process model atau model dari software proses. Software process model adalah representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang disajikan dalam perspektif tertentu. Ada berupa workflow, yaitu merupakan rangkaian dari aktivitas, kalau bisa kita lihat dalam sequence diagram. Kemudian ada juga data flow, yaitu informasi flow terhadap suatu sistem tersebut. Kemudian ada juga role atau action perspective, who does what, yaitu contohnya kita lihat kalau role atau action perspective ini kita lihat di use case diagram. Kemudian secara umum proses model ini yang contoh yang pertama itu adalah waterfall, kemudian evolutionary development, kemudian formal transformation, kemudian integration from reusable component. Kalau waterfall kan biasanya kita lihat itu seperti air terjun, makanya nanti kita belajar atau kita lihat nanti banyak itu yang orang kalau membuat aplikasi-aplikasi atau software di jurnal-jurnal di Indonesia itu banyak menggunakan waterfall model, yaitu penggunaan secara pengembangan modelnya itu dia menggunakan air terjun, yaitu langkah pertama dilakukannya terlebih dahulu. Ketika langkah pertama sudah selesai, maka dia akan lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi kelemahannya ini, misalnya terjadi kesalahan, kita tidak bisa lagi balik lagi ke langkah sebelumnya. Makanya waterfall ini ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Nanti kita belajar di next video. Oke, yang selanjutnya lagi adalah apa atau berapa biaya kisaran, ya ini kisaran berapa biaya dari perangkat lunak atau software engineering. Jadi apa-apa aja sih biayanya? Jadi kebanyakan sekitar 60% itu biaya dari software engineering ini adalah biaya dari pengembangan. Sedangkan 40%-nya adalah dari biaya testingnya. Jadi untuk perangkat lunak yang tertentu atau khusus biayanya pengupdatean biayanya ini lebih dari biaya pembuatan pertamanya. Jadi contohnya si A membuat software itu pada tahun 2015 misalnya. Kemudian terjadi update lagi perubahan evolusi dari versi selanjutnya. Itu biasanya lebih mahal daripada pembuatan pertamanya. Kemudian biaya ini sangat bervariasi tergantung daripada jenis yang digunakan dan persyaratan-persyaratan atribut sistem seperti kinerja dan keandalan sistem. Jadi tergantung performance dan sistem reliability-nya. Jadi jika Anda seorang software engineer, Anda bisa menilainya berapa kisaran dari misal performance data atau kehandalan sistem ini sangat bagus, maka biayanya akan lebih tinggi. Oke, kemudian yang selanjutnya lagi adalah distribusi biaya tergantung pada model pengembangan yang digunakan. Biasanya kalau orang menggunakan pengembangan model yang biasa atau yang cepat, itu biasanya dengan biaya yang murah. Beda dengan model-model atau pengembangan model yang memang menggunakan banyak orang atau menggunakan waktu yang lama, biasanya itu lebih mahal. Apa itu software engineering methods atau metode software engineering? Jadi metode-metode dalam software engineering adalah pendekatan secara terstruktur dalam pengembangan suatu software, termasuk dalam model sistemnya, notasi-notasinya, kemudian aturan-aturannya, kemudian desainnya, kemudian panduan-panduan prosesnya. Nanti banyak metode-metode yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, yang selanjutnya lagi, apa itu CASE? C-A-S-E, C-A-S-E ya, Computer Aided Software Engineering, yaitu software engineering yang berbantukan komputer. Jadi, sistem perangkat lunak yang dimaksudkan ini untuk memberikan dukungan otomatis untuk aktivitas dari proses software atau perangkat lunak.
Jadi gunanya CAS ini adalah mendukung dalam menjalankan suatu proses atau aktivitas dari software engineering, kayak penggunaan tools dalam penggunaan bagaimana kita melakukan kalau kita belajar sebelumnya itu terkait SDLC. Jadi nanti di sini dari mulai tahap awal sampai tahap akhir itu kita dibantukan oleh tools komputer, itu yang disebut dengan CAS. Jadi yang pertama itu ada disebut dengan upper CAS, yaitu tools itu menolong kita di awal proses activity. Contohnya dalam pengumpulan requirement dari sistem, kemudian bagaimana kita melakukan pendesainan itu di upper case. Sedangkan di lower case, yaitu toolsnya itu nanti berguna dalam mendukung kita setelah dilakukan tadi desain, yaitu contohnya seperti programming, kemudian debug, kemudian testing dan implementation. Jadi penggunaan tools tersebut itu disebut dengan lower case. Oke, jadi apa saja atribut-atribut yang dikatakan dengan software yang baik? Oke, yang pertama itu software itu harus memberikan fungsionalitas dan kinerja yang diperlukan kepada pelanggan atau pengguna, dan harus dapat dipelihara dan dapat diandalkan dan juga dapat sangat berguna. Oke, yang kedua adalah maintainability. Maintainability ini adalah harus berkembang terus untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya dapat di maintainability terus. Kemudian dependability. Maksudnya di sini adalah software ini harus dapat dipercaya. Oleh sebab itu makanya tadi pertama kita dengar banyak negara-negara maju itu sudah bergantung kepada software. Makanya software itu bersifat dapat dipercaya. Kayak kita melakukan transaksi dengan software tersebut, karena kita sudah percaya, kita yakin melakukan transaksi tersebut dengan aman dan cepat. Kemudian efisiensi, yaitu perangkat lunak atau software itu tidak boleh menggunakan sumber daya sistem secara boros, yaitu tidak perlu menggunakan paket data yang berlebihan, tidak perlu menggunakan memori yang berlebihan, penggunaan hardware yang berlebihan, makanya software itu harus bersifat efisien. Kemudian yang terakhir itu adalah usability, yaitu dapat digunakan oleh pengguna, karena gunanya itu adalah memang dirancang untuk dapat digunakan oleh pelanggan dengan mudah dan baik. Kemudian terkait tantangan-tantangan atau challenge dari software engineering. Oke, isu yang pertama itu adalah bagaimana mengatasi dari sistem yang lama, bagaimana software engineering ini dapat mengatasi keragaman yang sekarang ini sangat meningkat, kemudian juga dalam mengatasi permintaan untuk mengurangi waktu. Makanya bagaimana transfer atau bagaimana kalau manual itu kan lama, sedangkan sekarang dengan adanya software engineering, makanya bisa melakukan suatu sistem itu dengan cepat. Yang selanjutnya adalah sistem warisan. Kalau kita lihat sistem warisan ini maksudnya sistem yang sudah dipakai atau sistem yang lama ya, itu tapi tetap berharga, maka kita harus lakukan namanya pemeliharaan dan update menjadi sistem yang baru dengan kehandalan yang lama tetap kita pakai. Kemudian ada yang disebut juga dengan heterogeneity atau heterogenitas, yaitu sistem didistribusikan dan mencakup campuran antara perangkat lunak dan software. Kemudian isu-isu terkait pengiriman atau delivery, yaitu ada peningkatan tekanan untuk pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat. Jadi dengan misal kita sudah membuat nih software A, karena kita seorang software engineering, maka diperlukan untuk mempercepat sistemnya lagi, dibuat lagi, diupdate lagi dengan sistem yang baru. Oke, yang selanjutnya lagi adalah terkait tanggung jawab profesional dan etika seorang software engineering. Jadi, seorang software engineer itu harus bertanggung jawab secara luas daripada sekedar melakukan kegiatan atau keterampilan teknis yang tersebut. Jadi ini sesuai dengan moto kita ya, adab dulu baru ilmu. Makanya software engineering itu juga lebih
menekankan profesionalismenya atau profesionalitasnya daripada skillnya. Makanya tanggung jawab itu penting bagi seorang software engineer. Kemudian software engineer ini harus jujur dan juga mempunyai etika yang bertanggung jawab jika mereka berhadapan dengan seorang profesional atau mereka ingin dihargai sebagai seorang profesional, maka mereka harus mempunyai etika dan kepercayaan, yaitu orang yang sangat jujur dan juga mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Yang selanjutnya lagi adalah perilaku mereka atau etika perilaku mereka itu lebih dari sekedar menegakkan hukum. Makanya di atas menegakkan hukum itulah seorang software engineering. Kemudian isu terhadap profesional dan responsibility, yaitu tanggung jawab. Yang pertama itu adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan. Jadi seorang software engineer ini biasanya harus menghormati kerahasiaan yang memberikan kerja atau klien, terlepas apakah perjanjian kerahasiaannya itu dilakukan secara formal, itu telah ditandatangani atau belum. Jadi tetap kita harus menjaga namanya kode etik, yaitu harus menjaga kerahasiaan. Kemudian kompetensi. Ini kompetensi ya, seorang software engineer itu tidak boleh menyalahgunakan tingkat kompetensi mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa, ya katakan tidak bisa, jangan langsung ambil. Jadi kita harus sesuaikan kompetensi kita dengan pekerjaan yang kita dapatkan. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Oke, yang selanjutnya lagi adalah intellectual property right, atau disebut juga dengan, kalau kita tahu ini kayak copyright, haki, paten, dan lain-lainnya. Jadi software engineer itu harus paham terkait tentang hukum-hukum terkait tentang intellectual property seperti haki, paten, copyright, dan lain-lainnya. Jadi kita harus hati-hati bagaimana aturan-aturan terkait copyright, atau tidak boleh melakukan namanya plagiat atau kita mengambil punya orang menirunya. Makanya seorang software engineer ini harus memahami terkait ilmu intellectual property right atau haki yang kita biasa sebut ya. Kemudian juga isunya itu penggunaan atau penyalahgunaan komputer. Jadi seorang software engineer itu tidak boleh menyalahgunakan keahlian teknis mereka ya untuk menyalahgunakan komputer orang lain. Contoh yang sederhana kalau di sini kita lihat, hanya bermain game di tempat kerjanya, itu tempat kita sedang bekerja, itu dilarang, apalagi kita menyebarkan virus di perusahaan atau di komputer mereka. Jadi itu harus kita perhatikan. Oke, yang selanjutnya lagi di sini adalah ACM atau IEEE kode ethics. Jadi ini merupakan, kalau kita biasa lihat nih ACM dan IEEE ini biasanya kita lihat tentang ini ya, teknologi-teknologi, ilmu-ilmu atau penelitian-penelitian itu biasanya ada di ACM atau IEEE. Jadi ini merupakan salah satu lembaga profesional di US tentang kode ethical practice. Jadi di sini ada 8 prinsipal yang mereka bentuk sebagai profesional dari seorang software engineering, termasuk praktisi, termasuk kayak dosen, edukator, kemudian manajer, supervisor, kemudian pembuat kebijakan, dan lain-lainnya, contohnya trainer, kemudian student sebagai profesi seorang software engineer. Oke, ini merupakan pembukaan ya kode etiknya ya. Kan biasa kode etik. Jadi di sini berisi tentang versi singkat kode etik, merangkum aspirasi pada tingkat abstraksi yang tinggi. Ini bahasanya sangat tinggi ya. Kita langsung ke bawahnya aja, yaitu seorang software engineering atau seorang software engineer harus berkomitmen untuk membuat analisis, spesifikasi, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan software sebagai profesi yang sangat bermanfaat dan sangat dihormati. Oleh sebab itu, dengan komitmen ini, kita harus berkomitmen dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Makanya kita harus mengikuti namanya 8 prinsip seorang
software engineering atau kode etik kita ini adalah, yang pertama itu adalah public. Public ini adalah software engineering ini harus bertindak secara konsisten dengan atau untuk kepentingan publik. Oke, yang kedua adalah klien dan employer atau klien dan karyawan. Jadi, seorang software engineer ini harus bertindak dengan cara sesuai dengan kepentingan seorang klien dan pemberi kerja sesuai dengan kepentingan publik. Oke, yang ketiga adalah produk. Oke, yang ketiga ini adalah terkait produk. Jadi di produk ini makanya seorang software engineering ini harus memastikan bahwa produk mereka itu dapat dipercaya dan juga dapat dimodifikasi sesuai dengan standar yang tinggi. Oke, yang keempat itu adalah namanya judgment atau pertimbangan. Jadi seorang software engineering ini harus menjaga integritas dan kemandirian dalam penilaian profesional mereka atau professional judgment. Kemudian manajemen atau pengelolaan. Jadi seorang software engineers, managers dan leader harus berlangganan dan mempromosikan terkait pendekatan-pendekatan secara etika bagaimana terkait manajemen dari pengembangan dan pemeliharaan suatu software. Oke, yang selanjutnya adalah profession atau profesi. Jadi seorang software engineer itu harus memajukan integritas dan reputasi profesinya sesuai dengan kepentingan publik. Yang selanjutnya adalah kolega. Jadi di sini kita sebagai software engineer harus bersikap adil dan mendukung kolega kita. Yang kedelapan adalah self atau diri sendiri, yaitu seorang software engineer itu harus berpartisipasi dalam pembelajaran seumur hidup mengenai praktek profesi mereka dan harus mempromosikan pendekatan etika untuk praktek suatu profesinya. Jadi di sini maksudnya kita harus terus belajar terus terkait software engineer dan juga terkait etika-etika dalam pendekatan. Jadi setiap kita pekerjaan itu harus kita melakukan pendekatan kode etik yang ke-8 ini. Jadi tetap dipakai kode etik ini dalam seseorang jika menjadi software engineer. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.